Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas soal penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu bisa dibilang adalah sebuah action yang kita lakukan untuk bisa mengontrol diri kita. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi emosi kita gitu, nggak dipengaruhi oleh perasaan kita, tapi kita bisa menggunakan logika kita, menggunakan akal sehat kita dalam melakukan sesuatu. Nah, di zaman yang serba cepat ini, kadang-kadang kita dituntut cepat-cepat, ini harus cepat selesai, deadline harus cepat selesai, dan akhirnya kita dikuasai emosi karena mungkin kita marah, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya kita emosi, dan kita membutuhkan penguasaan diri ini untuk benar-benar bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, kalau misalkan udah kadung gimana nih, udah kadung nggak sabaran, emosi dan segala macam. Dan kali ini aku mau ngebahas gimana kita harusnya bisa menguasai diri kita dalam keadaan mungkin kita lagi emosi. Ya, yang pertama adalah lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi misalkan kamu lagi nggak sabaran, dan akhirnya ngelakuin sebuah kesalahan, emosi, kamu nggak bisa menguasain diri, biasanya kita cenderung akan kayak menyalahkan keadaan dan mungkin menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita sendiri. Nah, di saat-saat seperti ini untuk menguasai diri kita adalah coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba lihat dari sudut pandang teman kamu, coba lihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin kesalahan atau hal yang kamu buat ini, mungkin ada faktor X yang bikin kamu gagal, bikin kamu emosi, dan kesalahan ini atau faktor X inilah yang akhirnya membuat kamu gagal. Jadi coba kuasai dirimu dulu, tenangkan diri, coba evaluasi pelan-pelan, jangan keburu-buru emosi. Yang kedua adalah ubah pola pikirmu. Mungkin kalau ketika kamu nggak sabaran atau kamu nggak menguasai dirimu, biasanya kita akan dibawa emosi seperti yang aku bilang tadi di awal-awal ya. Nah, biasanya kita juga ngeluh, mungkin kita marah. Nah, ngeluh mungkin hal yang manusiawi ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi ngeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah kita. Jadi coba tenangkan diri dan ubah pola pikir tadi, seperti yang mirip-mirip seperti yang aku bilang tadi di awal. Jadi ubah pola pikirmu, coba lihat sisi positif dari apa yang terjadi. Mungkin ada sesuatu yang positif ketika kamu melihat sesuatu itu dengan tenang. Jadi coba kuasai dirimu, ubah pola pikirmu, lihat dari sudut pandang yang lain ketika terjadi hal yang lain, dan ubah pola pikirmu supaya kamu bisa mencari hal positif di tengah kejadian yang mungkin unexpected atau di luar ekspektasimu. Yang terakhir tentu saja berpikir sebelum bertindak. Nah, hal ini kelihatannya gampang tapi susah-susah gampang ya. Kadang kita bisa lakuin, kadang nggak bisa. Jadi contohnya deh, ketika kita di tengah-tengah sebuah kemacetan gitu, kita bawa kendaraan, entah mobil atau motor, kadang-kadang kita udah mau buru-buru ke suatu tempat, tapi kita terjebak macet. Nah, cobalah berpikir sebelum kita bertindak. Mungkin kamu di tengah kemacetan, kamu gampang banget terpancing emosi, klakson sana sini, terus kalau naik motor bisa zigzag, dan akhirnya kebawa emosi. Dan cobalah untuk berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi jangan bertindak dulu sebelum berpikir. Kalau kamu bertindak dulu sebelum berpikir, yang ada biasanya ujung-ujungnya adalah nyesel karena tindakanmu mungkin melukai orang lain atau mungkin merugikan dirimu atau merugikan orang lain. Jadi berpikirlah dulu sebelum bertindak. Coba kuasai dirimu dan berpikirlah apakah tindakanmu ini akan merugikan atau enggak. Nah, jadi ketika kamu ngelakuin itu dan sudah kamu pikirkan duluan, kamu nggak akan merugikan orang lain atau nggak akan merugikan dirimu sendiri. Nah, jadi 3 hal penting ini wajib kamu kuasain ya, untuk bisa menguasai dirimu di tengah mungkin kesibukanmu, di tengah mungkin kamu yang lagi marah atau lain sebagainya. Jadi kuasai dirimu, jangan sampai emosi mempengaruhi kamu dalam bertindak.